Oke, sudah terpasang semua. Jadi eh, penjelasan akhirnya 20 ampere itu untuk sistem kelistrikan itu keseluruhan ya, 20 ampere main. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Ahadot. Oke, kali ini eh, kita akan memahami jalur spring atau puse ya, pada motor CB 150R Street Fire. Jadi sebelumnya ini spring atau pusenya udah putus ya. Kemarin saya sudah mengalami sering sekali spring ini putus. Sudah kita ganti, tetap saja putus. Yang terjadi setelah pengecekan jalur kabel yang dari spring ini ternyata banyak konsleting. Jadi untuk kawan-kawan semua, jadi perlu diperhatikan juga bila spring motornya sering putus ya, sering sekali putus gitu, perlu kita cek jalur kabel dari dudukan spring ini, apakah ada yang konslet atau yang putus gitu ya, terkena bodi, bisa jadi seperti itu. Soalnya saya sudah pernah mengalami sering sekali spring ini putus gitu. Baru saja kita mencoba pemasangan di dudukan ini ya, di dudukan ini itu sering sekali putus, belum kita kontak on sudah langsung putusnya. Jadi itu penyebabnya dari jalur kabelnya konslet. Jadi kemarin ini habis nih jalurnya. Oke, untuk pembahasannya ini kan dari tutupnya udah ada diberi kode ya untuk susunan springnya, posisi springnya. Ntar terus kameranya. Oh, kurang fokus. Oke, nah itu. Jadi posisinya ini ada 20 ampere ya yang main, itu spring utama keseluruhan kelistrikan. Jadi apabila spring ini dilepas, itu seluruh sistem kelistrikannya tidak hidup ya. Jadi untuk yang kedua ini 10 ampere, ini pan atau digunakan ini jalur ke kipas radiator untuk pendingin radiator ya. Terus untuk yang 5 ampere ini guys, kawan-kawan, ini kan keterangan di sini ada TL Winker atau Po ya, Po meter, itu jalurnya ke lampu speedometer. Terus yang kedua lampu sen, ketiga klakson, terus lampu rem belakang ya, yang ketiga. Terus yang keempat ini itu untuk clock, dalam bahasa ini kan saya Inggrisnya clock, itu untuk jam ya, yang ada di speedometernya.
Terus yang 10 ampere FI ini itu full injection ya. Untuk sistem full injectionnya itu bila telinnya putus, itu bisa mempengaruhi ke sistem ECU nya, bisa-bisa error gitu. Jadi perlu kita harus ada pengecekan terhadap screen ini. Terus yang 5 ampere ini untuk speedometer ya, sama dengan ini, cuma untuk 5 ampere yang ini blinker PO ini. Terus untuk lampunya, lampu speedometer, terus lampu sen, klakson, dan rem belakang ya, sama dengan rem depan juga, untuk intinya lampu belakang loh. Jadi langsung aja saya coba supaya kawan lebih paham ya, lebih mengetahui posisinya gitu. Ini sebenarnya kalau dilihat dari yang sudah tertera ini, posisi gambarnya terbalik ya guys. Kalau kita tutup seperti ini, 20 ampernya posisinya di sini ya, 20 ampernya di sini, itu yang posisi main. Jadi sebenarnya yang 20 ampere main itu di sini. Jadi saya akan lihatkan ya. Oh, ini apa namanya, info yang tertera di sini nih kebalik. Nggak tahu lah, yang penting kita benarkan saja, ikuti yang di sini yang benarnya. Oke, bagi kawan-kawan semuanya jangan lupa subscribe dan dukung channel ini ya, supaya makin berkembang, makin bersemangat untuk membuat video-video terbarunya. Oke, langsung saja saya coba ya. Langsung kita coba saja. Sebentar. Oke, kontak saya off, mati. Kita sementara yang tab ini FI ini ya, 10 ampere FI ini harus tetap terpasang karena sistem injeksinya ya, full injeksi, jadi harus terpasang. Jadi untuk speedometernya 5 ampere ini ya, meternya untuk speedometernya, itu bukan lampunya. Sekarang kita coba hidupkan ya, posisi 3 yang terpasang, coba kan tuh, kelihatan nggak speedometernya itu? Tuh kelihatan ya. Nih, perlu cahaya. Tuh speedometernya ada ya, cuma lampu dari speedometernya nggak nyala. Jadi saya coba lepaskan spring yang untuk angka-angka ini ya, speedometernya untuk putaran speedometer itu. Ini kalau dilepas enggak ada sama sekali. Oke, kita coba, kita matikan terlebih dulu supaya tidak di korsleting. Oke, kita lepas yang untuk 5 ampere, sebenarnya 5 ampere guys, cuma tadi kita cari di spare part itu enggak ada yang 5 ampere, jadi pasang 10 ampere. Kita lepas. Nah ya, untuk ini 5 ampere kita lepas, itu enggak hidup, enggak ada angkanya. Nah, enggak ada sama sekali angkanya guys. Ada kan ya, bisa kelihatan ada sama sekali. Itu untuk angka-angka yang dalam sini guys ya. Kita matikan terlebih dulu, kita pasang kembali. Jadi kawan-kawan bisa lihat sendiri. Bentar ya. Oke, sudah terpasang. Kita on kan kontak, itu ada lagi nanti indikator angkanya. Tuh
kelihatan. Wah, ya, matikan lagi. Untuk posisi yang 20 ampere itu yang di sini itu untuk keseluruhan listrikannya, itu 20 ampere main, itu string utama di sama sekali motor nggak hidup, di kelistrikan tidak ada ya. Ini jalurnya dari aki, boleh kita lepas, coba meyakinkan semua bosnya memang tidak hidup. Udah kita lepas yang 20 ampere nya nggak ada sama sekali guys. Suara injeksi pun nggak hidup, nggak ada guys, karena itu 20 ampere nya itu yang main itu sistem listrikan utamanya. Jadi kita pasang kembali guys. Oke, sudah terpasang. Oke, kita cek kembali. Oke, sudah hidup. Oke, sekarang kita lari ke yang 5 ampere PO nya ya, untuk lampu speedometer, yaitu nomor 3 ya, nomor 3 dari 20 ampere ini. Ini tadi saya beli screen baru lantar kemarin, terus kita pasang ini yang nomor 3 ya. Jemput guys. Oke, sudah terpasang. Saya menggunakan yang 15 ampere lantaran ya tidak ada 5 ampere. Yang 10 ampere tadi nggak mampu ya, karena terlalu pemaskiran. Jadi untuk yang ini, untuk lampu speedometer saya menggunakan yang 15 ampere. Nah, lampunya hidup guys. Oh, nama untuk jamnya tidak akan bergerak, tidak ada perubahan sama sekali untuk jam. Jamnya ya. Untuk 5 ampere meteran tadi fungsi ke sini guys, meter perjalanan kita sama dengan ini, menentukan jarak tempuh kita ya. Jadi kalau screennya putus ini enggak berfungsi nih. Jarak tempuh kilometer sama dengan kode ini, kode apa namanya, mil, jarak tempuh kita ya. Oke, sama dengan screen yang 5 ampere PO tadi, lampu speedometer, indikator bensin ya yang di tangki, terus lampu sen tuh kelihatan, terus lampu sen yang kiri nggak hidup guys, nonton kabel lepas mungkin, nanti kita akan cek. Jelas itu untuk 5 ampere tadi yang PO, fungsinya lampu speedometer, indikator bahan bakar, lampu sen, dan rem, lampu rem belakang nih. Dan guys, oke, setelah itu kita matikan. Terus yang ke apa lagi, ngobrol guys, yang ke berapa ini, yang kedua dari 20 ampere ini untuk pan ya, untuk kipas radiator kita pasangkan juga kontak mati ya, saya tempat. Ini nanti kita perlu cek fungsi kipas radiatornya. Terus untuk yang terakhir itu 5 ampere, yang 5 ampere itu untuk jam. Nah, jadi supaya ada pergerakan perubahan jamnya, jadi kita pasang untuk jam. Oke, sudah terpasang semua. Jadi penjelasan akhirnya 20 ampere itu untuk sistem kelistrikan itu keseluruhan ya,
20 ampere main, 20 ampere main itu untuk semua kelistrikan pada motor DB gitu ya. Jika 20 ampere ini putus springnya, maka nggak di total. Terus yang berikutnya 10 ampere itu yang kedua untuk pan atau kipas radiator ya. Terus yang ketiga itu 5 ampere. Jadi kita menggunakan yang 15 ampere lantaran tadi saya menggunakan 10 ampere itu ternyata ini nggak mampu ya. Putus. Putus. Itu 15 ampere. Tertera di sini 5 ampere ya. Itu PO-nya untuk speedometer ya. Speedometer, podemil, jarak tempuh kita ya. Terus untuk lampu sen, klakson, lampu speedometer, dan lampu rem belakang ya, yang 5 ampere ini saya gunakan 15 ampere. Terus yang berikutnya 5 ampere clock untuk jam. Jadi saya menggunakan 10 ya tadi lantaran saya beli spare partnya untuk 5 ampere nggak ada, jadi saya membeli yang 10 ampere supaya listrikannya bagus ya, tidak kosong ya. Sebelum itu 03 guys. Terus yang 10 ampere lagi itu untuk FI, itu full injection ya, sistem injection untuk mengamankan sistem ECU ya, supaya tidak terjadi error gitu. Selanjutnya 5 ampere meter ini ya, untuk angka-angka speedometer. Yang terakhir saya menggunakan 10 ampere, yaitu tadi kan sudah jelas tidak ada spare part yang 5 ampere di sini. Itu berfungsi untuk angka-angka yang ada di speedometer. Yes. Mungkin segitu aja. Mudah-mudahan penjelasan saya kali ini bermanfaat untuk kawan semua. Untuk yang menggunakan sepeda motor, jangan lupa di subscribe dan di like video ini supaya kita makin bersemangat untuk buat konten berikutnya, konten baru dari channel Rizky Ahadot. Mungkin segitu aja. Lebih kurang saya mohon maaf. Ketemu kembali di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jempol. Oh ya guys, lupa satu saya tadi. Saya memberitahukan ini cara mudah ya, bukan cara mudah. Sama-sama kita belajar. Bagi yang sudah tahu ya, untuk menyesuaikan. Ini cara untuk setting jam ya, jam yang ada di speedometer CBR. Jadi caranya itu ada tombol 2 di sini ya. Ini enggak ada keterangan ini, ada tulisannya. Jadi kita secara menyetingnya tekan tombolnya dua-dua berbarengan. Warna guys, berbarengan ya. Nah itu udah kedip. Sekarang menunjukkan jam berapa? Jam 1 ya. Jadi untuk di sini jam satunya 1 ya, tidak 13. Nah, itu kita tekan tombol yang sebelah kiri untuk mengubah angka. Jam 1 geser lagi, untuk menggesernya tekan tombol kanan. Lewat berapa menit? Lewat 4 menit. Kelewatan itu kawan-kawan. Kita tekan sebelah kiri untuk mengganti angkanya. Setelah itu baru tekan sebelah kanan untuk menggantinya. Ya, jam 1 lewat 4 menit kita buat 5 menit. Oke, pas. Oke, begitu cara settingannya. Untuk setting ini belum saya dari kilometer ya, flip abin. Sebenarnya dari sini tadi. Nah itu, tekan tombol kiri bisa merubah apa lagi total ini, total seluruh jarak tempuh saya.
Udah 143 km. Oke, segitu aja guys. Assalamualaikum. See you.